Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Miftahul Falah. Di sini saya bersama rekan saya Muhammad Riansyah dari Fakultas Manajemen Universitas Pamulang. Di sini saya akan mencoba menganalisis perkembangan suatu perusahaan. Dan perusahaan yang sedang kami analisis yaitu perusahaan Nokia, di mana perusahaan itu sempat menjadi raja ponsel di negara kita Indonesia ini. Hingga sekarang perusahaan tersebut mengalami keterpurukan bahkan kebangkrutan. Baiklah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana sejarah awal perkembangan dari perusahaan Nokia hingga bisa merajai pasar Indonesia dan kemudian mengalami kebangkrutan. Silahkan disimak buat teman-teman semua. Terima kasih. Baiklah, kita mulai dengan sejarah awal Nokia. Pertama, nama Nokia pastilah sudah tidak asing lagi di telinga kita sebagai warga negara Indonesia. Karena Nokia merupakan salah satu perusahaan handphone tertua di Indonesia, bahkan sempat merajai pasar di Indonesia. Jauh sebelum perangkat smartphone hadir, Nokia sudah menghubungkan banyak orang di seluruh dunia dengan berbagai macam produk handphonenya. Nokia dikenal dengan berbagai produk handphone yang tahan banting dan sangat-sangat kuat, mulai dari era perangkat handphone CDMA, GSM, hingga WCDMA. Nokia selalu hadir di tengah-tengah masyarakat sehingga tak mengherankan jika banyak orang yang mengemai perangkat ini. Namun, apakah kalian tahu tentang sejarah Nokia? Untuk mengenal lebih jauh lagi tentang sejarah awal dan perkembangan ponsel Nokia hingga bisa dalam keadaan terpuruk seperti sekarang ini, marilah kita simak ulasan lebih lengkap tentang produsen peralatan telekomunikasi asal Finlandia berikut ini. Perkembangan Nokia dari masa ke masa. Peran Nokia sebagai perusahaan penyedia perangkat seluler di mana pada tahun 1963, pada kala itu Nokia memang belum secara resmi meluncurkan perangkat handphone pertamanya. Namun, perusahaan tersebut sudah memproduksi banyak sekali perangkat radio telepon dan emergency responder yang diperuntukkan para tentara dari angkatan bersenjata Finlandia. Tepat pada tahun 1982, Nokia secara resmi meluncurkan perangkat handphone pertamanya yang diberi nama Mobil Asinator. Perangkat elektronik ini digunakan media komunikasi tentara yang membawa tank. Berarti sangat bermanfaat sekali saat itu, teman-teman. Pada tahun 1987, Nokia memproduksi perangkat elektronik Mobil Cityman, yaitu telepon genggam pertamanya. Berbeda dengan penampilan telepon genggam saat ini, Mobil Cityman memiliki bentuk yang sangat besar dengan berat sekitar 0,7 kg. Bisa teman-teman bayangkan kan seberapa besarnya? Telepon genggam dari Nokia ini memiliki penampilan yang sangat serupa dengan walkie-talkie. Di tahun yang sama, Nokia memutuskan untuk berfokus hanya untuk mengembangkan berbagai perangkat telepon seluler. Perusahaan tersebut mulai memproduksi berbagai telepon genggam dengan sistem GSM terbaru yang saat itu sudah menjadi standar dari teknologi telepon seluler di Eropa. Pada tahun 1994, Nokia mulai meluncurkan perangkat telepon genggam yang dinamai seri 2110. Pada perangkat tersebut, Nokia menanamkan fitur nada dering atau ringtone yang pertama kali. Ringtone tersebut menjadi semakin populer setelah dimainkan di acara talk show Dom Diolis Trigger Happy TV. Nah, yang jadi ringtone andalan Nokia sampai sekarang ini tuh. Kala itu Nokia menjadi perusahaan seluler terbesar di dunia. Produk-produk perangkat telepon genggamnya pun semakin banyak digunakan oleh masyarakat dunia. Oke, lanjut teman-teman. Kita lihat daftar HP Nokia paling legendaris sepanjang masa. Di generasi pertama ada Nokia 3210, di generasi kedua ada Nokia 8110, di generasi ketiga ada Nokia 9000, Nokia N-Gage, dan sekarang ada Nokia X2 hingga sekarang udah fokus ke smartphone. Baiklah teman-teman, setelah kita lihat model dan tipe-tipe dari HP Nokia, kita mulai sekarang di kejatuhan Nokia di industri ponsel. Awal mula dia jatuh dan bangkrut. Nokia boleh jadi salah satu merek handphone yang paling hits dan mendominasi industri ponsel, khususnya pada dekade 90-an hingga awal 2000-an. Di Indonesia terutamanya, Nokia juga jadi ponsel sejuta umat, tipe Nokia NG klasik, 3300, 3660, Nokia N70, dan masih banyak lainnya juga pernah booming pada masanya. Tapi kalian tahu nggak sih, kalau misalnya ponsel Nokia ini antara tahun 2005 hingga 2010, perkasaan Nokia di industri ponsel perlahan mulai tergerus, bahkan hingga jatuh bangkrut. Emang Nokia bangkrut ya? Kok masih ada HP Nokia yang dijual? Ya, teman-teman, Nokia itu bangkrut sekitar tahun 2014-an. Setelah divisi perangkat kerasnya diakuisisi oleh Microsoft dengan mahar senilai 7,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 96,8
triliun rupiah. Nah, kemudian baru pada tahun 2016 lisensi merek Nokia dibeli oleh perusahaan Finlandia yaitu HMD Global. Jadi ponsel-ponsel Nokia yang dipasarkan saat ini itu berada di bawah perusahaan itu. Baiklah teman-teman, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Muhammad Riansyah. Untuk Muhammad Riansyah, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Miftahul Falah. Sekarang ada di alasan Nokia bisa bangkrut. Dalam karya ilmiah bertajuk Distribute, Envision and Share Automation in the Innovation Process, How Nokia Lost the Smartphone Battle, ada 3 alasan untuk yang jadi penyebab kenapa Nokia bangkrut. Alasan pertama, dari hasil wawancara dengan 76 manajer level atas dan menengah serta engineer Nokia, 2 profesor ini mengungkapkan bahwa budaya kerja yang mencekam jadi salah satu alasan yang membuat Nokia bangkrut. Para pemimpin Nokia punya sifat yang cukup temperamental, jadinya para manajer yang pangkatnya nggak tinggi-tinggi banget takut untuk laporin hasil kerjaan mereka. Alhasil, para manajer ini berbohong pada pemimpinnya soal kondisi penjualan dan kualitas produk mereka. Tidak hanya manajer, bahkan pemimpin eksekutifnya pun juga. Yang sebenarnya mereka tuh takut mengakui mutu sistem operasi miliknya, sehingga para investor, pemasok, dan pemakainya meninggalkan Nokia. Dan memang butuh waktu cukup lama membangun sistem operasi yang bisa melampaui iOS dan Apple, di mana mereka yang sedang merajai pasar industri smartphone atau ponsel pada saat itu. Mereka pun juga mengakui bahwa Nokia masih kurang kompeten dalam urusan teknis. Alasan kedua, gagal berinovasi dan manajemen karyawan yang buruk jadi alasan Nokia bisa bangkrut. Mereka memiliki budaya kerja yang mencekam yang ada di alasan pertama tadi ya, sehingga bisa mempengaruhi interaksi antar karyawan Nokia saat bekerja. Para petinggi Nokia juga menggunakan pendekatan keras tanpa melihat situasi yang terjadi internal perusahaan. Manajemen karyawan buruk inilah akhirnya membawa Nokia ke jurang kejatuhan. Dan ada juga di alasan ketiga, para petinggi Nokia juga disebut-sebut sulit mendengarkan saran dari pihak lain, terutama pelanggan, mitra, dan karyawannya. Menurut konsultan kepemimpinan Amalia Strescu, untuk menjadi sukses, para pemimpinan harus memiliki gaya kolaboratif dan meninggalkan budaya tutup pintu, alias tidak menerima kolaborasi bersama pihak lain. Alhasil gabungan dari faktor manusia ditambah dengan faktor ekonomi dan juga struktural yang terjadi di internal perusahaan membuat Nokia kesulitan berinovasi dan akhirnya bangkrut. Di slide selanjutnya ada alasan lain pula, yaitu persaingan pasar yang ketat. Persaingan pasar di sektor smartphone yang semakin ketat juga menjadi salah satu alasan Nokia susah untuk bangkit, sehingga menyebabkan ponsel Nokia masih terpuruk hingga sekarang. Baik, di slide selanjutnya ada sebuah quote yang diberikan dari rekan saya, yaitu di sini dikatakan tidak semua perubahan itu buruk dan konsistensi itu baik, karena kita perlu sesuatu yang berubah untuk menjadi jauh lebih baik. Baik, selanjutnya jika tadi kita menjelaskan alasan kenapa Nokia bisa bangkrut, sekarang alasan kenapa mereka bisa mengalami kegagalan. Pertama, ada terlalu sempit dalam mendefinisikan perusahaan mereka. Perusahaan Nokia berkembang di sebuah desa kecil yang ada di Finlandia. Nokia awalnya hanya sebuah perusahaan kertas yang kemudian berkembang menjadi perusahaan elektronik di tahun 1960-an. Tahun kemudian Nokia meluncurkan produk seluler pertama dengan nama Mobira Senator. Nokia kemudian menjadi leader bagi semua perusahaan ponsel di dunia. Keuntungan semakin melambung tinggi dan nilai saham semakin bertambah. Sayangnya, perusahaan lain mulai bermunculan dengan tenaga ahli yang berkompetensi, di mana koneksi data dan menjadi sebuah sistem komunikasi data di masa depan. Bukan lagi komunikasi suara, dan sayangnya Nokia baru menyadari hal ini di tahun 2013 saat divisi hardware Nokia diakuisisi oleh Microsoft dan disitulah akhir masa kejayaan Nokia yang menganggap remeh semuanya. Jadi
Sebenarnya di alasan pertama ini Nokia terlalu menganggap remeh akan hal sesuatu yang akan datang gitu. Dan kedua ada bergerak terlalu lambat. Operasi sistem Symbian merupakan sistem operasi yang berbayar dan tertutup untuk perubahan. Inilah yang membuat Nokia kemudian semakin meredup karena mereka terlambat untuk membuat sistem operasi Symbian menjadi open source. Mereka melakukan ketika Android sudah hadir dan diterima dengan baik oleh konsumen pergerakan yang terlalu lambat membuat Nokia perlahan-lahan ditinggalkan oleh konsumen setianya. Oke, yang ketiga, melupakan konsumen. Kondisi Nokia yang kekurangan tenaga ahli dalam hal software tidak menjadikan mereka sadar. Mereka pun tidak fokus pada compatibility aplikasi mereka. Justru yang dilakukan malah merancang sebuah handphone yang tidak bisa memainkan game yang bisa dimainkan. Alhasil konsumen pun tidak mau memilih mereka. Ini sama saja tidak memperhatikan kebutuhan konsumen, yang artinya seperti membuat peti mati sendiri. Smartphone Nokia yang mempunyai platform Symbian dianggap gagal dan tidak diterima di pasaran karena tidak menarik perhatian konsumen yang ingin mendapatkan smartphone yang user friendly dan kompatibel dengan berbagai aplikasi yang mereka butuhkan. Baik, di selanjutnya ada yang nomor 4, alasan mengapa mereka bisa mengalami kegagalan. Yang keempat adalah budaya inovasi gagal dikembangkan. Artinya Nokia tidak bisa merasa ada yang kurang. Mereka selalu puas dan dengan apa yang sudah mereka kerjakan. Tidak melakukan inovasi artinya tidak mampu menyelamatkan perusahaan dari ketergantungan pada usaha bidang hardware. Mereka puas dengan keberhasilan yang sudah dimiliki dan gagal dalam merancang perkembangan selanjutnya yang dibutuhkan untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Yang kelima, tidak mendengarkan masukan. Sama seperti di slide sebelumnya, masukan atau saran memang sangatlah dibutuhkan untuk sebuah perusahaan karena perusahaan tidak bisa menilai kinerja diri mereka sendiri secara efektif dan subjektif. Jika menilai diri sendiri biasanya dinilai adalah hal positifnya saja, sedangkan yang negatifnya dibiarkan dan tidak ditindaklanjuti. Padahal itu yang harus diperbaiki di sebuah perusahaan. Perusahaan harus terbuka dengan saran dan kritik yang membangun dengan tujuan untuk mengembangkan perusahaan menjadi lebih baik lagi dan mendapatkan posisi yang baik di masa mendatang. Ini ada salah satu penyebab yang menjadi kegagalan dari Nokia. Baik, di slide selanjutnya adalah sebuah solusi kecil dari kami. Yang pertama, tetap berusaha untuk bangkit. Yang kedua, memberikan inovasi yang kreatif terhadap produknya. Yang ketiga, melakukan riset pasar dengan baik. Keempat, melakukan promosi marketing dengan efisien, kreatif, dan sesuai dengan kebutuhan pasar. 5. Memperhatikan kualitas dan simbol sebagai HP yang kuat dan namun dengan inovasi dan kecanggihan yang lebih baik lagi. Sekian dari penjelasan dari kami. Semoga yang ada manfaat yang bisa diambil, dan jika ada kesalahan kecil maupun besar mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.